Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau kita berbicara soal gereja, saya percaya setiap kita memiliki perasaan dan pikiran yang berbeda tentang gereja. Mungkin ada orang yang ketika mengingat gereja atau mendengar kata gereja, hatinya senang dan merasakan kehangatan. Ada orang ketika mendengar gereja atau berada di gereja atau mengingat gereja, hatinya asam, karena mungkin pernah ada kepahitan dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang merasakan gereja itu jauh dan gak ada perasaan apa-apa ketika mengingat gereja. Tidak ada sedikit pun perasaan apa-apa, tidak ada emosi. Baginya gereja tidak memberikan pengaruh apa-apa, tidak memiliki arti apa-apa dalam kehidupannya. Setiap orang lain punya pikiran tentang gereja. Makanya kita bisa lihat dari perasaan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap di gereja. Orang yang mungkin memiliki kepahitan atau sedikit asam hatinya dari gereja, mungkin habis ibadah dia pergi gitu. Atau kadang ke gereja, kadang enggak. Kalau ada sesuatu kadang ke gereja, kalau enggak ya enggak ke gereja dan sebagainya begitu. Atau dia merasakan jauh dengan gereja, lebih baik aku ibadah aja di rumah sendiri. Enggak apa kan? Ibadah sendiri di rumah, nyanyi sendiri, dengar khotbah sendiri dan sebagainya begitu. Cuman masalahnya gereja adalah bentuk persekutuan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dilakukan oleh semua orang percaya. Jadi Tuhan tidak mau anak-anaknya orang percaya ibadah sendiri-sendiri di rumah. Memang gereja itu bukan sesuatu hal yang komunitas yang sempurna yang bisa memberikan kesempurnaan bagi semua orang. Komunitas ini karena banyak orang seringkali kompleks dan banyak masalah, ya kan? Seringkali kita dengar, aduh urusan gereja males lah, ribet, banyak masalah, lebih baik aku sendiri aja di rumah. Tidak perlu ada campur tangan dengan siapa-siapa, nggak perlu ada hubungan dengan siapa-siapa, nggak perlu konflik dengan siapa-siapa. Lebih baik aku sendiri aja di rumah, enak tuh, tidak ada masalah, hatiku tentrem, aman, damai. Daripada ke gereja, ribut lah, banyak masalah lah, banyak aturan lah, ini, itu, dan sebagainya. Tapi justru gereja inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk yang Tuhan inginkan anak-anaknya bersekutu, yang Tuhan inginkan anak-anaknya mengenal firman Tuhan, yang Tuhan inginkan anak-anaknya untuk berkumpul, bertumbuh, dan bertemu di situ. Justru gereja seperti ini. Tuhan tidak mau mengendaki, oke daripada aku ribut-ribut, aku sendirian aja di rumah. Enggak, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak boleh sendiri-sendiri, meskipun pada saat sendirian kita beribadah, Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau justru dalam persekutuan ini, dalam pertemuan, dalam perkumpulan ini. Ini adalah sarana Tuhan untuk menyatukan orang-orang percaya. Memang di gereja tidak mudah, saudara, banyak hal. Makanya kenapa firman Tuhan ini khususnya perjanjian baru syarat dengan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan kepada orang Kristen. Firman Tuhan ini penuh dengan bimbingan ajaran kepada orang-orang percaya. Korintus penuh dengan ajaran kepada gereja Korintus. Galatia penuh ajaran bagaimana seharusnya orang-orang jemaat Galatia itu beribadah, bagaimana seharusnya mereka bergereja. Termasuk Kolose yang kita baca tadi. Coba apa yang diajarkan di sini terhadap orang-orang percaya dalam persekutuan dalam gereja yang seharusnya kita tingkatkan dan kita perhatikan. Ayat 12 kan bilang apa? Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kemudian ayat 13, sabarlah kamu.
Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini, tapi saya hanya mau bahas beberapa hal aja yang sangat ditekankan dan diulangi di Kolose ini. Ayat 12 akhir kan dibilang dan kesabaran, ya kan? Kemudian sabarlah kamu. Jadi diulangi 2 kali dan itu ditekankan. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Sabar. Ini yang seringkali menjadi masalah dan kekurangan dalam gereja, dalam komunitas gereja. Kurangnya kesabaran akhirnya ada konflik. Karena kurangnya kesabaran ada kebencian. Karena kurangnya kesabaran ada kemarahan dan sebagainya. Sabarlah kamu seorang dadap yang lain. Kenapa kita seharusnya sabar? Karena setiap kita adalah pribadi dan karakter yang berbeda. Kita punya temperamen yang berbeda satu dengan yang lain. Kita mungkin duel, sebel, marah dengan orang flekmatik yang kita pikir kok jalannya kelemar, kerjanya kelemar, lambat berespons, jengkel, gregetan. Ini orang atau patung? Orang atau pura-pura? Kok lambatnya minta ampun? Kerja lambat, ngomong lambat, berespon lambat, jengkel kita. Sabar. Dia memang punya temperamen seperti itu. Kita mungkin jengkel, marah dengan si melankolis. Dikit-dikit ngeluh, curiga aja orangnya. Semua orang negatif. Majikan ini ngeluh, majikan itu ngeluh, pekerjaan ini ngeluh, pekerjaan itu ngeluh, semua dikeluhin. Nggak ada ndaknya. Cengeng aja kok jadi orang nggak bisa kuat. Begini aja lembek, kita gregetan, kita jengkel. Sabar terhadap si melankolis. Kita mungkin juga jengkel, gregetan sama si kolerik, kasar, sombong. Kalau negor nyelkit sampai nembus sampai ke tulang sumsum. Sok ngatur. Emang dia penguasa gereja? Sabarlah terhadap si kolerik. Kita mungkin jengkel, gregetan sama sanguin, narsis, minta ampun. Sok cari perhatian, ngomong besar, tapi kerjanya dikit. Tapi ini karakter berbeda, temperamen berbeda. Dan memang itu bisa menjengkelkan karena berbeda dengan kita. Orang kolerik jengkel sekali karena dia orangnya bekerja cepat, dia spontan, dia mau mandiri cepat, melihat flekmatik, wah itu seperti melihat duri di dalam bunga mawar begitu. Tidak bisa dia lihat begitu. Tapi ini karena temperamen berbeda, sabar. Makanya kita bilang, sabarlah kamu seorang dadap yang lain. Karena memang tiap orang berbeda. Kita punya temperamen berbeda. Kita pun mungkin banyak kelemahan yang kita juga dijengkeli oleh orang lain. Orang lain jengkel melihat kita. Dan kita pun juga sama jengkel melihat orang lain yang berbeda dengan kita. Yang cara kerjanya, cara berpikirnya, cara beresponnya berbeda dengan kita. Dan kita jengkel sama mereka. Sama, sabarlah kamu. Kita juga berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada orang yang dibesarkan latar belakang, wah sopan, santun, rapi, teratur, kalau ngomong pelan satu demi satu. Tapi ada orang yang dibesarkan dengan keluarga yang ngomongnya keras, belak-belakan, ceplos-ceplos, begitu. Sehingga ketika ketemu di sini, hei, lu cepat kerjanya lu, bego amat lu, lambat amat. Wah, dia langsung kena stroke. Jangan dia nggak bisa tidur. Jangan yang ngomongnya enak, wah makannya enak aja, dia nggak sadar kalau dia sudah nyakitin. 3 malam itu kena insomnia, nggak bisa tidur. Kaget dia, nggak bisa terima begitu loh. Latar belakang keluarga berbeda, itu akan membantu kita seperti sekarang ini begitu. Makanya kita bilang, sabarlah kamu seorang dadap yang lain, sabar. Setelah sabar dibilang apa? Sabarlah kamu seorang dadap yang lain, kemudian yang nggak bisa terlepas dari sabar, ampunilah seorang dadap yang lain. Ampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena memang perbedaan karakter temperamen itu akan bisa melukai, akan bisa menyakiti satu dengan yang lain. Kita jengkel, kita terluka dengan orang flekmatik yang cueknya minta ampun. Kita ngomong gak dipeduliin. Kita merasa dia gak menghargai kita, terlalu cuek, dan kita terluka dengan sikapnya. Ampuni. Kita terluka dengan orang flekmatik yang dengan orang melankolis yang selalu curiga. Semua negatif, kita pun dinegatifin, kita pun diomongin negatif. Ampuni. Kita terluka dengan sikap orang kolerik yang ngomongnya kasar, ngomongnya nyelekit, sok ngatur. Ampuni. Dan kita mungkin terluka dengan orang-orang sanguin. Kita mungkin terluka dengan omongan mereka yang seenaknya begitu, nyeplos begitu. Ampuni. Sabar dan ampuni.
Karena ini perbedaan karakter akan bisa sangat menyakiti, akan bisa sangat melukai. Betul. Dan nanti kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang terluka. Kita adalah orang-orang yang membawa luka dari masa lalu. Dan luka-luka itu akan sangat mempengaruhi ketika kita berelasi dengan orang lain. Makanya kita perlu sekali untuk mengampuni. Orang yang dibesarkan dari latar belakang keluarga yang tidak ada kasih sayang, mungkin itu akan membentuk ketika dirinya besar, dia akan mencari perhatian dan kasih sayang dari semua orang. Dia akan menuntut orang lain untuk memperhatikan dia. Dan ketika dia tidak dapatkan perhatian itu, mungkin dia marah, dia ngambek, dan sebagainya, dan menyakiti orang. Atau mungkin ada orang-orang yang lahir dari latar belakang keluarga dan tumbuh dari keluarga yang tidak pernah menghargai, tidak pernah muji, selalu ngomong kasar. Sehingga ketika dia tumbuh besar dan sebagainya, dia tumbuh dengan keminderan yang luar biasa. Dan salah satu cara untuk menutupi keminderannya, dia suka kritik sana, kritik sini, cari kelemahan sana, cari kelemahan sini. Akhirnya suka kritik sana, kritik sini, tapi ini akhirnya luka-luka ini melukai orang lain. Atau mungkin orang yang tumbuh dari keluarga yang tidak pernah dipercayai, tidak pernah dihargai. Ketika dia berusaha ngomong jujur, justru dia direndahkan. Ketika dia berusaha ngomong jujur, justru dia dimarahi. Dia berusaha ngomong jujur, justru dia dimaki dan sebagainya. Sehingga dia terbiasa tumbuh untuk melakukan kebohongan-kebohongan, untuk mencari perhatian orang lain, untuk mendapatkan pengakuan. Otomatis dia lakukan itu, dan seringkali orang-orang yang tumbuh dari latar belakang keluarga seperti ini tidak sadar. Tapi itu sudah membentuk kepribadiannya. Dan ketika berrelasi satu dengan yang lain, itu melukai. Kanada itu adalah satu negara dengan suhu yang sangat ekstrim kalau musim dingin. Itu bisa sampai minus 40 derajat bahkan lebih. Sehingga pada saat musim dingin, khususnya di daerah-daerah hutan dan sebagainya, itu banyak binatang yang mati. Nah, ada satu jenis binatang, sejenis landak yang memiliki duri dalam tubuhnya. Itu mereka bersembunyi di gua untuk menghindari musim dingin di luar yang sangat ekstrim. Sudah banyak binatang mati. Ketika mereka di gua dan sebagainya, mereka merasakan kedinginan yang sangat tetap. Akhirnya mereka mulai berdekatan. Ketika mereka berdekatan, duri dalam tubuhnya itu menusuk temannya. Duri dalam tubuh temannya menusuk dia, saling menusuk. Akhirnya mereka terluka. Karena luka sakit, mereka mulai menjauh lagi, saling berjauhan lagi untuk menghindari luka. Tapi akhirnya lama-kelamaan mereka mulai kedinginan lagi, kesepian, dan terancam mau mati. Akhirnya mereka tahu mereka tidak bisa bertahan seperti ini. Mereka mulai mendekat lagi, dan memang terluka lagi. Tapi kedekatan ini memberikan mereka kehangatan, dan ini membuat mereka bertahan hidup. Duri di dalam landak tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dibuang. Tapi bagaimana mereka belajar untuk hidup dengan duri-duri itu, belajar untuk hidup bahagia dengan duri-duri. Karena duri-duri seringkali tidak bisa dibuang. Itu sudah menjadi bagian dalam diri kita. Dan seringkali kita juga tumbuh dengan duri-duri tertentu dalam hidup kita. Dan kita berdekatan dengan orang lain, itu menusuk dan melukai orang lain. Atau kita pun mungkin tertusuk oleh duri dari orang lain. Tapi justru dalam keluarga juga seperti itu. Semakin kita dekat dengan seseorang, potensi untuk kita melukai orang lain itu semakin besar. Siapa orang yang paling banyak melukai saya? Ya suami saya. Siapa orang yang paling banyak melukai bapak? Ya istrinya. Kalau saya hidup mungkin dengan mama saya, mungkin mama saya bisa menjadi orang yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 begitu. Tapi karena kami tidak hidup bersama, ya dia mungkin dalam daftar yang kesekian begitu. Semakin kita dekat dengan seseorang, potensi untuk terluka dan melukai itu semakin besar. Tapi justru kita harus ingat bahwa pernikahan Kristen itu bukanlah kebahagiaan. Dan seringkali orang hidup dalam dongeng, aku menikah karena aku mau bahagia, aku menuntut pasanganku untuk membahagiakan aku. Sehingga ketika kebahagiaan itu tidak ada, cintanya mulai hambar, tidak ada cinta, dan dia tidak bisa mempertahankan pernikahan. Ya udah, jalan satu-satunya, kalau nggak selingkuh ya cerai. Tapi tujuan pernikahan Kristen itu bukan kebahagiaan, tapi adalah pertumbuhan. Bertumbuh, di mana aku lebih mengerti pasanganku. Aku belajar untuk menerima dia dengan segala kelemahannya, belajar untuk mengampuni. Dan itu hal yang sangat indah sekali. Kita belajar saling menerima, belajar memberi, belajar bermurah hati, belajar mengampuni. Diampuni dan mengampuni itu indah sekali. Orang yang tidak mau belajar ini dan hanya menuntut aku harus bahagia, tidak akan bisa bertahan pernikahannya. Itu loh yang terjadi sebenarnya juga dalam gereja. Gereja itu sama seperti keluarga. Kalau orang menuntut aku bergereja supaya aku bahagia, dan aku bergereja supaya gereja memberikan kebahagiaan ke aku, tidak akan bisa bertahan lama. Kita bergereja bukan supaya kita bahagia. Aku bergereja karena aku mau bertumbuh. Dan tentu pertumbuhan itu tidak terlepas dari luka-luka.
Itu yang Tuhan, makanya Tuhan mau pakai metode ini, kumpulan banyak orang. Tuhan nggak mau kita sendiri-sendiri atau dua orang, oke lah suami istri atau keluarga sendiri-sendiri ibadah ya. Enggak, Tuhan mau kita dalam satu tempat, datang rame-rame di sini, kumpul di sini, ibadah di sini, bertumbuh di sini. Kenapa? Karena Tuhan memang mau pakai ini supaya kita lewat luka, lewat kedekatan dengan orang lain, lewat konflik dengan orang lain, kita bertumbuh, kita belajar mengerti orang lain, belajar dimengerti, belajar bermurah hati kepada orang lain, belajar menolong orang lain, dan belajar untuk ditolong oleh orang lain, belajar untuk mengampuni, dan belajar untuk menerima pengampunan orang lain. Ini yang Tuhan mau, dan ini tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita sendiri ibadah di rumah. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin konflik itu semakin besar muncul terjadi. Orang pindah gereja tidak akan menyelesaikan masalah. Wah, aku pindah gereja aja. Pindah gereja mungkin kalau gerejanya itu besar, jemaat banyak, dia hanya ibadah, pulang, dia memang tidak akan merasakan sakit karena dia tidak berinteraksi dengan orang. Tapi selama kita berinteraksi dengan orang, selama kita dekat dengan orang, selama itu pula kita akan tersakiti. Tapi sakit ini justru yang memberikan pertumbuhan. Sakit ini justru yang memberikan kehidupan. Sakit ini justru yang memberikan kehangatan. Dan sakit ini justru yang memberikan kedewasaan. Nanti di gedung gereja kita kecil, jemaat kumpul di sini dari pagi sampai malam, di sini aja blok begini. Resiko untuk terjadi gesekan, terjadi konflik itu besar sekali. Tapi tidak apa-apa, ini loh keluarga. Konflik tidak perlu dihindari. Tapi bagaimana terjadi ketika terjadi konflik, kita berdamai, kita belajar untuk hidup dengan luka-luka. Bahagia untuk hidup dengan luka-luka, karena mungkin ada sebagian duri-duri itu tidak bisa dihilangkan. Dan memang celakanya banyak orang yang tumbuh, kita ini bentukan dari masa lalu. Kita menjadi seperti sekarang ini karena bentukan dari masa lalu, produk dari masa lalu. Dan celakanya, kalau memang ada banyak dari masa lalu yang belum dibereskan, dan kita bawa, dan kita tidak sadari, dan itu menumbuhkan duri-duri dalam tubuh kita. Dan ketika kita berdekatan dengan orang lain, itu melukai dan menusuk orang lain. Tapi ini gereja, ini keluarga Tuhan. Tuhan mau kita ada di sini. Kalau anak saya sedikit bertengkar, kemudian, wah aku keluar rumah, minggat. Loh, jadi apa keluarga? Saya bertengkar sama Bapak, minggat aku, tidak pulang. Sedikit bertengkar, minggat, tidak pulang. Loh, jadi apa itu keluarga? Minggat dan sebagainya, nah itu bukan penyelesaian masalah. Lari dari keluarga itu bukan penyelesaian masalah. Tapi kita merasakan kehangatan satu keluarga ketika ada pertengkaran, tapi kemudian oke, kita saling mengasihi, begitu. Saya sering dulu, kalau sering marahin Naisa, anak kecil, dia kan nggak ngerti. Dia merasa kalau dipukul, pasti tidak sayang. Jadi kalau saya marah dia selalu ngomong, Mami tidak sayang aku ya? Saya bilang, justru karena sayang, makanya Mami harus pukul atau harus marah. Karena Mami tidak mau kamu jadi anak yang nakal. Jadi dia sudah ngerti itu kalimat. Kalau dia marah sama Sheila, bertengkar begitu, saya bilang, Naisa, kenapa kok marah-marah sama Sheila? Dia bilang, loh, karena aku sayang, makanya aku marah sama dia. Jadi sudah pakai begitu. Aku marah tapi aku tetap sayang sama dia, begitu. Dia ngerti. Tapi itu justru ini konsep keluarga. Ada marah, boleh ada konflik. Itu kalau anak bertengkar tiap hari tidak tahu bisa terhitung berapa. Memang keluarga begitu. Mereka bertengkar, habis bertengkar, wah nanti peluk-pelukan, begitu. Habis bertengkar, wah teriak sana teriak sini, begitu. Ada banting barang, wah nanti ketawa sama-sama, main sama-sama, lari di rumah sama-sama, begitu. Itu keluarga. Ini loh gereja rumah Tuhan sebagai keluarga, orang-orang percaya. Makanya kita bilang ampuni seorang akan yang lain, ampuni, ampuni. Kenapa kita mengampuni? Alkitab bilang apa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Perbuatlah demikian sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita mungkin merasa berhak untuk marah, kita merasa berhak untuk benci seseorang, kita merasa berhak untuk menghakimi dia, kita merasa berhak untuk mempermalukan dia, coba kita diam sejenak dan kemudian kita lihat diri kita sendiri. Apa lebih baiknya aku dibandingkan dia? Aku yang seperti ini tapi Tuhan kasih aku. Aku dari masa lalu yang seperti ini, aku yang tidak berarti dan sebagainya, tapi Tuhan panggil aku dan angkat aku menjadi anaknya. Aku yang malas berdoa, aku yang kadang tidak ada hati ketika ibadah, aku yang mut-mutan baca Alkitab, aku yang tidak bersemangat melayani Tuhan dan tidak pernah membuka mulutku untuk kesaksian dan memberitakan Injil kepada orang lain, dan selalu hitung-hitungan dengan Tuhan ketika memberikan persembahan. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan aku dan membongkar dosa-dosaku, dan tidak pernah menghukum aku, tidak pernah menghajar aku. Tuhan ampuni aku.
Coba ingat apa yang kita lakukan, diri kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan, itu akan sangat menolong kita untuk bisa memaklumi dan menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain. Tuhan bilang, ampuni mereka sama seperti aku mengampuni kamu. Tuhan yang tidak pernah mempermasalahkan dosaku, Tuhan yang hapus semua dosaku. Aku yang seperti ini, kerohanianku juga suka redup-redup, tapi Tuhan tidak pernah menghakimi, tidak pernah mempermalukan aku. Kenapa sekarang aku begitu bersemangat untuk mempermalukan orang lain? Kenapa aku bersemangat dan merasa aku berhak untuk menghakimi dia dan berhak untuk membalas sesuatu kepada dia atas segala perbuatannya? Makanya Tuhan bilang, kamu coba tenang, diam, tenang, dan lihat bagaimana dirimu di hadapan Tuhan, dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Itu mungkin akan menolong kita untuk menenangkan diri dan juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakan kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Jadi, ketika kita sabar terhadap orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, pakai kasih sebagai pengikat, sebagai dasar. Aku sabar terhadap kamu karena aku mengasihi kamu, karena Tuhan sudah mengasihi aku dan aku mengasihi Tuhan dan aku mau mengasihi kamu, makanya aku sabar terhadap kamu. Aku mengampuni kamu karena Tuhan sudah mengampuni aku, dan aku juga mengasihi Tuhan, makanya aku mau mengampuni kamu. Jadi kasih sebagai pengikat. Tanpa kasih kita tidak ada kekuatan untuk melakukan, dan tidak ada alasan kenapa aku harus sabar sama dia, kenapa aku harus mengampuni dia. Kasih sebagai dasar, kasih sebagai pengikat. Coba kita buka 1 Yohanes 2. Yang Kolose jangan ditutup ya. 1 Yohanes 2 ayat ke-7. Itu lihat judul perintahnya kan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Coba lihat ayat 9. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, dan sebagainya. Jadi ini perintah yang baru bicara soal kasih, begitu. Kan dibilang ada perintah yang lama. Perintah yang lama itu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa disebut perintah yang lama? Karena memang di perjanjian lama sudah ada perintah itu. Tapi ini kenapa ada perintah baru? Apa perintah barunya apa sih? Ada yang lain? Sama perintahnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintahnya sama. Tapi kenapa disebut perintah baru? Emang ada sesuatu yang lain yang berbeda isi perintahnya? Tidak ada. Kalau kita lihat Alkitab nggak ada. Sama. Kasihilah sesamamu manusia, sama. Tapi kenapa disebut baru? Karena cara kita mengasihi atau standar kita mengasihi itu yang baru. Kalau dulu perjanjian lama bilangnya kasih dia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi sekarang perintah yang baru dibilang apa? Kasihilah dia sama seperti Kristus mengasihi kamu. Itu loh standarnya. Kalau perintah yang lama standarnya apa? Sama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tapi perintah yang baru standarnya sama seperti Kristus mengasihi aku. Beda, makanya nih Alkitab bilang pakai kasih itu sebagai pengikat. Kasih yang seperti apa? Bukan kasih yang sama seperti ketika aku mengasihi dengan diriku. Saya mengasihi diri saya kalau diri saya baik-baik. Tapi kalau diri saya melakukan kesalahan, mungkin saya juga akan marah dengan diri saya sendiri. Goblok, kenapa tadi kok begitu ya? Aduh, aku ini kok bego banget, kenapa aku begitu ya? Aduh, aku ini kok mempermalukan sekali. Aduh, kenapa aku ini kok bodoh dan sebagainya. Mungkin saya akan marah, saya akan malu dengan diri saya kalau diri saya tidak melakukan sesuatu yang baik. Makanya perintah yang baru bilang, jangan mengasihi orang dengan standarnya seperti kamu mengasihi dirimu. Ketika orang lain berbuat salah, kamu akan marah sama dia. Ketika dia mempermalukan, dia melukai kamu, dia tidak sesuai dengan standarmu, kamu mungkin akan marah dan menghakimi dia. Sama itu seperti kamu lakukan ketika kamu juga kepada dirimu sendiri, sama seperti itu. Tapi perintah yang baru bilang, lakukan seperti Kristus ke kamu. Kamu yang penuh kelemahan, tapi Kristus menerima kamu apa adanya. Kamu yang seringkali gagal, jatuh bangun dalam dosa, Kristus memulihkan, mengampuni kamu dan selalu memberikan kesempatan. Dan lakukan itu sama seperti kepada orang lain. Ketika orang lain hidup tidak sesuai standarmu, karakternya berbeda dengan karaktermu, temperamennya berbeda dengan kamu, masa lalunya berbeda dengan kamu, terima dia, lakukan itu, berikan pemulihan, berikan kesempatan, sama seperti Kristus lakukan terhadap kamu. Itu loh perintah yang baru. Ini dasarnya bukan lagi kita melakukan untuk diri kita atau kepada diri kita, tapi standarnya adalah apa? Bagaimana Kristus memperlakukan saya, bagaimana Kristus menerima saya, itu seharusnya menjadi standar saya menerima dan melakukan orang lain. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita melakukan semuanya itu supaya kita mengalami shalom, kita mengalami damai sejahtera.
ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita sabar terhadap orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, kita akan mengalami damai sejahtera Kristus. Shalom itu akan memenuhi gereja ini. Shalom itu akan memenuhi hidup kita. Tapi ketika kita konflik sama orang lain, ayo yang pernah ngalamin, kalau kalian ke gereja, kalian bisa merasa nyaman nggak? Ya. Enggak, kita akan cari tempat duduk di mana supaya aku tidak kelihatan rambutnya, supaya aku tidak kelihatan kepalanya, kelihatan rambutnya, aku sebelnya minta ampun. Di mana aku harus duduk ya supaya aku tidak kelihatan mukanya begitu. Dengan firman Tuhan kita tidak bisa konsen keinget-inget mukanya. Nyanyi pun, woi kita jengkel mana dia, begitu kan? Tidak ada shalom, tidak ada damai, yang adanya kemarahan, kebencian dan sebagainya. Ke gereja pun kita tidak betah, pengen cepat-cepat keluar. Ke gereja karena sungkan. Baru kemarin di SMS Bu Natali masuk hari ini nggak ke gereja begitu. Ke gereja, habis gereja cepat-cepat pergi begitu. Tapi selama ibadah pun tidak ada hati, tidak ada damai sejahtera, tidak ada shalom. Hanya kemarahan, kejengkelan dan sebagainya. Tidak ada, makanya kita bilang sabarlah, ampuni dan kasihilah, maka kamu akan mengalami damai sejahtera itu. Kamu akan mengalami shalom itu. Karena kalau kita tidak ada damai sejahtera, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Kita baca kita pun tidak tenang, kita jengkel sekali ingat-ingat itu, dan kita cari-cari cara bagaimana untuk membalas dia, untuk mempermalukan dia. Tidak bisa, kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Doa pun kita merasa bersalah. Ada percuma berdoa Tuhan tidak akan dengar, aku pun lagi jengkel sama seseorang. Tidak nyaman. Mungkin ketika kita melayani di depan pun kita juga akan menjadi menghalangi kita. Tidak bisa aku begini tapi ingat mukanya. Jadi itu kan menghalangi kita punya pertumbuhan rohani, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menghalangi pelayanan kita. Dan itu akan menjadi penghancur dalam gereja. Makanya bilang, sabarlah kamu, ampunilah, kasihilah, maka damai sejahtera itu akan kamu alami. Shalom itu akan kamu rasakan dalam gereja ini. Amin. Amin. Dan ayat 16 bilang apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Jadi perkataan Kristus diharapkan untuk mendiami hati dan pikiran kita. Apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, itu akan keluar. Orang yang suka ngomongnya kata-kata jorok, kata-kata porno, kata-kata kasar, kata-kata makian, itu yang ada di pikiran dan hatinya bukan perkataan Kristus. Tidak mungkin. Mungkin dari kata-kata si jahat dan sebagainya. Apa yang ada di hati dan pikiran seseorang, itu yang pasti akan terdorong keluar. Tidak mungkin kalau perkataan Kristus memenuhi hati dan pikirannya, tapi yang keluar itu perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan makian, perkataan kasar, perkataan menyakiti orang lain. Tidak mungkin seperti itu. Itu kita bisa menjadi refleksi, sebenarnya yang suka keluar dari mulutku, pikiranku itu apa? Dan siapa, perkataan siapa yang suka mendiami hati dan pikiranku, begitu. Nah, dikatakan bahwa perkataan Kristus itu keluar dalam bentuk apa? Kalau kita bilang puji-pujian, kemudian ucapan syukur, kemudian mengajar, terus menegur. Nah, jadi ini semua sama. Perkataan Kristus itu kalau memenuhi hati dan pikiranmu, itu akan keluar dalam bentuk puji-pujian, ucapan syukur, mengajar atau membimbing orang lain, dan menegur. Ini semua sama. Jadi menegur dengan membimbing orang, menyanyi, mengucap syukur, itu sama. Itu adalah bentuk dari perkataan Kristus yang mendiami hati dan pikiran kita. Ada orang-orang yang takut menegur dan menghindari menegur. Menegur itu suatu yang rohani. Itu adalah bentuk manifestasi dari perkataan Kristus yang diam dalam hati dan pikiran kita. Itu akan keluar ketika kita berhadapan dengan orang lain dan kita lihat teman kita, sesama kita yang perlu dibimbing, kita akan membimbing dia. Yang perlu diajar, kita akan mengajar dia. Yang perlu ditegur, kita akan menegur dia. Berapa banyak saya mendengar orang-orang yang berbicara dengan saya dan mengatakan, saya rindu sekali Bu untuk ditegur, untuk dinasihati oleh orang tua saya. Khususnya mereka-mereka yang memiliki hubungan tidak baik dengan orang tuanya. Banyak orang yang mereka begitu rindu mendengar bapaknya negur, bapaknya nasihati, ibunya negur, ibunya nasihati. Mereka cari itu. Selama mereka bertumbuh, bapaknya tidak pernah peduli. Kamu baik, tidak pernah ngomong. Ibunya tidak pernah ngomong. Mereka merindukan teguran. Yang mereka sering ngomong ke saya rindu mendengar bapak saya tegur, saya rindu ibu saya tegur saya, bimbing saya. Mereka bukan bilang, saya rindu bapak saya bilang saya cantik, saya rindu bapak saya puji saya. Enggak. Tapi saya rindu bapak saya tegur. Kenapa? Karena menegur adalah bentuk kasih sayang. Dia memperhatikan saya. Dia tahu saya tidak baik. Ada sesuatu yang dia mau kasih tahu supaya saya baik.
Teguran, menegur itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi seringkali masalahnya kita menghindari menegur dan ditegur. Jangan takut, itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi ini yang Alkitab katakan, dan lakukan sesuatu itu, lakukan semuanya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Aku mau sabar terhadap dia, aku mau lakukan ini karena Tuhan, untuk Tuhan. Aku mau ampuni dia, aku mau lakukan ini karena untuk Tuhan. Aku mau mengasihi dia, aku mau menerima dia. Aku tidak mau membalas dendam untuk atas perbuatannya, karena aku mau lakukannya untuk Tuhan. Aku menegur dia, sama, aku lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, coba ingat, kenapa? Apa aku melakukan ini untuk Tuhan dan sebagainya? Kita lakukan itu semua untuk Tuhan, sehingga kita akan merasakan persekutuan, kita merasakan damai, kita merasakan pertumbuhan rohani, kita merasakan bagaimana Tuhan memakai tempat ini untuk menolong kita bertumbuh, memberkati kita sesuai dengan rencananya yang mulia dan sebagainya. Jadikan rumah ini sebagai rumah pemulihan. Jadikan gereja ini sebagai rumah rohani kita. Jadikan tempat ini sebagai rumah pemulihan. Tuhan mau aku ada di sini karena Tuhan mau memulihkan aku lewat saudara-saudara seiman. Tuhan mau aku ada berada di sini. Tuhan mau aku mendengar firman-Nya. Dia mau aku mengerti Dia, semakin mengenal Dia dan memiliki kesempatan untuk melayani Dia. Tapi di masa yang lain, di sisi yang lain, Tuhan mau memakai persekutuan, kedekatan dengan orang lain, karena Tuhan mau menumbuhkan aku. Tuhan mau memulihkan aku dari luka-lukaku di masa lalu. Tuhan mau memakai kedekatanku dengan orang lain, dan aku tidak perlu menghindari kedekatan. Meskipun dengan kedekatan itu aku harus terluka dengan duri-duri yang ada, tapi Tuhan mau memakai semuanya ini untuk menyempurnakan. Tuhan mau memakai semuanya ini untuk memulihkan. Tuhan mau memakai semuanya ini untuk menumbuhkan. Dan jadikan gereja ini, jadikan rumah ini sebagai tempat pemulihan, sebagai tempat pertumbuhan rohani, sebagai rumahmu di mana kamu merasa aman, nyaman, hangat, dan merasakan shalom itu. Karena Tuhan ada di sini, dan Tuhan mau memakai kita semua sebagai satu keluarga untuk saling mengasihi. Betapa indahnya kalau kita hidup dalam persatuan, bukan kebencian satu dengan yang lain, bukan dalam keinginan untuk membalas satu dengan yang lain, ingin mengkritik satu dengan yang lain, ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi betapa indahnya kalau kita semua hidup dalam persatuan. Dan ketika kita melihat saudara kita dengan segala kelemahannya, dengan segala karakternya yang berbeda dengan kita, lihatlah, ada kemuliaan Bapa di wajahnya. Ada kemuliaan Bapa, makanya aku udah berani sentuh dia. Aku udah berani menjatuhkan dia. Aku udah berani melukai dia dengan sengaja. Ada kemuliaan Bapa di wajah saudaraku. Makanya aku mau sabar. Dia flekmatik, tapi ada kemuliaan Bapa di wajahnya. Dia sanguin, ada kemuliaan Bapa di wajahnya. Dia kolerik dan sering melukai aku, tapi ada kemuliaan Bapa di wajahnya. Dia melankolis, tapi ada kemuliaan Bapa di wajahnya. Dan aku mau sabar, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi. Amin.